Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Catur Sasongko kembali hadir untuk mempresentasikan kali ini materi yang ada dalam buku Dasar-Dasar Investasi karangan Body and Ken yang diterjemahkan oleh penerbit Salemba 4. Materi kali ini adalah tentang investor dan proses investasi. Materi yang ada di bab 22, Essential of Investment atau dasar-dasar investasi. Oke, kita mulai ya. Ada banyak model investasi yang dapat digunakan oleh para investor dalam mengelola investasinya. Namun kali ini yang digunakan dalam buku Essential of Investment atau dasar-dasar investasi itu adalah model yang disusun oleh CFA Institute. Nah, mudahnya saja di sini ada tiga aktivitas yang dilaksanakan dalam proses manajemen investasi. Yang pertama adalah proses planning. Nah, ini terdiri dari menentukan dan mengkuantifisir apa saja tujuan-tujuan investasi, tujuan investor, kemudian kendala apa yang dihadapi oleh investor dalam menyusun investasinya nanti, dan kemudian juga apa yang disukai oleh para investor. Kemudian ini nanti akan dihasilkan namanya kebijakan portofolio dan strateginya. Nah, akan dikaitkan juga dengan apa sih yang ada di di pasar-pasar modal yang dibentuk oleh kondisi ekonomi, sosial, politik yang relevan yang ada. Nah, setelah planning selesai, kemudian adalah kegiatannya pelaksanaan atau eksekusi. Nah, ini adalah pertama membentuk dan merevisi terus portofolio. Nah, ini melakukan alokasi aset, kemudian mengoptimalkan portofolio. Nah, kemudian ada kegiatan monitoring atas faktor-faktor input dalam pembentukan portofolio, dan kemudian juga memonitor juga kondisi ekonomi yang bisa mempengaruhi portofolio. Kemudian yang ketiga itu adalah aktivitas umpan balik. Nah, ini apakah tujuan investor dapat dicapai, dan kemudian melakukan performance measurement, dan kemudian dari feedback ini akan menjadi umpan balik ke perencanaan. Nah, ini adalah proses manajemen investasi yang disusun oleh CFA Institute. Kita berlanjut ke komponen pernyataan kebijakan investasi ya. Ada 9 komponen pernyataan kebijakan investasi. Yang pertama adalah deskripsi singkat klien, kemudian tujuan penetapan kebijakan dan pedoman, tugas dan tanggung jawab investasi pihak-pihak yang terlibat, pernyataan tujuan, sasaran, dan kendala investasi, jadwal peninjauan kinerja investasi dan pernyataan kebijakan investasi, ukuran kinerja dan tolak ukur, pertimbangan dalam mengembangkan alokasi aset strategis, strategi investasi dan gaya investasi, dan pedoman untuk penyeimbangan kembali. Nah, slide-slide berikutnya itu mencoba menjelaskan apa yang ada dalam komponen pernyataan kebijakan investasi. Kita berlanjut sekarang ke faktor penentu kebijakan investasi. Nah, ini terkait dengan tujuan investasi dari investor, itu harus ditanyakan apa saja persyaratan imbal hasil yang diinginkan oleh investor. Berapa imbal hasil yang dipersyaratkan oleh investor? Nah, berapa imbal hasil yang dipersyaratkan oleh investor itu juga harus dikaitkan dengan, dihubungkan dengan toleransi resiko. Seberapa besar investor mau menanggung resiko. Jadi kalau investor menginginkan imbal hasil yang tinggi, maka investor harus mau menanggung resiko yang lebih besar juga. Nah, ini nanti akan berbeda-beda profil investor terkait dengan persyaratan imbal hasil dan toleransi resikonya. Jadi selalu ingat bahwa ketika kita ingin melakukan investasi atau berinvestasi, tentu kita harus melihat juga berapa return yang akan kita peroleh, yang diharapkan diperoleh, tapi juga harus mempertimbangkan tentang risikonya. Jadi kesalahan utama adalah terkadang investor atau calon investor hanya melihat atau diiming-imingi oleh imbal hasil yang tinggi, tapi tidak mau juga mempertimbangkan apa sih resikonya dari investasi tersebut ya. Jadi antara imbal hasil dan resiko itu akan selalu
beriringan dan trade off. Mau imbal hasil tinggi, resiko juga harus ditanggung lebih tinggi. Imbal hasil yang lebih rendah, resiko yang ditanggung juga lebih rendah. Berikutnya adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh investor dalam berinvestasi. Yang pertama adalah likuiditas. Seberapa sering kebutuhan investor untuk mendapatkan uang kas. Kemudian adalah jangka waktu investasinya, apakah jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang singkat. Kemudian apa saja regulasi yang mengatur investasi. Kemudian faktor pajak, dan kemudian adalah kebutuhan khusus nih. Kebutuhan khusus nih terkait dengan preferensi dan juga karakteristik dari investor. Ada misalnya kaitan dengan agama, ada yang tidak memperbolehkan apa, nah seperti itu. Kemudian juga usia, kalau usia muda itu preferensi resikonya biasanya lebih tinggi, nah, dia mau menanggung resiko lebih tinggi, sedangkan usia yang lebih tua itu biasanya preferensi resikonya rendah. Kemudian juga kekayaan yang ada itu juga bisa mempengaruhi dari si investor. Jadi ini adalah 5 kendala yang dihadapi oleh para investor dalam berinvestasi. Sekarang kita akan menganalisis tujuan dari beberapa investor ya yang ada. Pertama adalah investor perorangan atau investor pribadi. Nah, ini tujuannya adalah menyeimbangkan resiko dan imbal hasil selama hidup. Nah, ini jadi berinvestasi ya selama hidup, kemudian harus diseimbangkan antara resiko dan imbal hasil. Nah, kemudian untuk investor perorangan, kekayaan bergeser dari modal manusia. Jadi saat masih muda, itu kita menggunakan modal manusianya, menggunakan pikiran untuk kemudian bekerja atau berusaha dan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut nanti akan digunakan untuk membiayai segala pengeluarannya dan yang kalau ada diinvestasikan sebagiannya. Nah, itu jadi waktu saat muda kita menggunakan modal manusia nih, tenaga, pikiran. Nah, seiring berjalannya waktu, manusianya menjadi menua. Nah, ini mulai bergeser dari modal manusia ke modal keuangannya. Jadi ketika kekayaannya mulai banyak, nanti kemudian akan diinvestasikan. Nah, tenaganya maupun pikirannya sudah mulai berkurang ketika tua. Jadi ada pergeseran dari modal manusia ke modal keuangan seiring bertambahnya usia. Nah, kemudian ini pentingnya pemilihan portofolio. Kalau masih muda, portofolionya mungkin lebih banyak ke aset-aset yang berisiko. Contohnya misalnya saham. Ketika sudah beranjak tua, pilihan investasinya sudah mulai bergeser ke efek-efek yang memberikan pendapatan tetap. Misalnya obligasi. Nah, ya. Jadi ada yang disebut dengan istilah daur hidup atau siklus hidup dalam manusia yang penting dalam menentukan pilihan antara risiko dan imbal hasil. Ingat, risiko dan imbal hasil. Pertama tadi, ketika investor muda, usianya masih muda, dia masih menggantungkan pendapatannya dari modal manusianya, dari gajinya, dari laba usaha yang dihasilkan untuk membiayai kehidupannya, maka mereka mau menanggung resiko yang lebih besar untuk memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi. Karena mereka masih memiliki jangka waktu investasi yang panjang. Nah, itu investor muda. Nah, kalau sudah mulai tua, nah ini mereka karena modal manusia itu sudah mulai bergeser ke modal keuangan. Nah, jadi mereka sangat bergantung ke modal keuangan ini. Nah, investor yang sudah berumur ini itu dia preferensi atau toleransi resikonya rendah. Nah, tidak lagi mau menanggung resiko yang tinggi. Dia mau menerima resiko yang lebih rendah. Dengan demikian dia juga harus menerima imbal hasil yang lebih rendah. Nah, jadi di sini ada semacam pendapat bahwa ketika masih muda itu dia mau menanggung resiko yang lebih besar. Meskipun investasinya hilang, dia masih punya pendapatan dari modal manusia, dari gaji atau dari bisnisnya yang bisa digunakan untuk menutupi segala pengeluarannya. Sedangkan kalau sudah lebih tua, ketika modal manusianya sudah lebih turun, maka investor itu toleransi resikonya menjadi lebih rendah.
takut akan kehilangan uang dan memerlukan uang eh, apa setiap bulannya tambahan dari investasinya untuk menutupi pengeluaran hidupnya. Berikutnya adalah wali amanat pribadi atau personal trustee. Nah, ini dia mengelola kepentingan dalam aset untuk manfaat orang lain. Jadi misalnya mengelola dana suatu keluarga, kemudian diinvestasikan dan nanti manfaatnya akan diberikan ke keluarga tersebut. Nah, ini manajemen tunduk pada aturan investor yang berhati-hati. Jadi tidak bisa sembarangan, harus benar-benar prudent, hati-hati dalam mengelola dana milik orang lain ini. Berikutnya adalah investor dalam bentuk reksadana. Nah, ini tujuannya berbeda-beda di antara pengelola reksadana. Ya, ada yang bertumbuh secara cepat misalnya, atau ada yang mencari keseimbangan. Nah, ini semua tujuan reksadana ini dapat Anda lihat dalam prospektus yang diterbitkan oleh reksadana tersebut. Jadi jika Anda ingin berinvestasi di reksadana, sebaiknya Anda baca dulu prospektus dari reksadana tersebut. Di prospektus tersebut Anda akan tahu siapa manajer investasinya, latar belakang pendidikannya, pengalamannya. Kemudian Anda juga bisa tahu reksadana itu akan berinvestasi di mana, sesuaikan dengan toleransi resiko Anda sebagai investor. Kalau Anda memang mau menanggung misalnya resiko yang tinggi, mungkin Anda bisa membeli reksadana yang berinvestasi ke saham-saham yang bertumbuh, growth stock. Tapi kalau Anda misalnya tidak mau menanggung resiko yang tinggi, Anda bisa pilih reksadana yang menginvestasikan dananya ke instrumen pasar uang dan instrumen pendapatan tetap. Kalau Anda juga maunya resikonya rendah tapi juga ingin mendapatkan return juga lebih tinggi, Anda bisa memilih reksadana campuran. Sebagian diinvestasikan di saham, sebagian diinvestasikan di efek pendapatan tetap, contohnya adalah obligasi. Investor berikutnya adalah pengelola dana pensiun. Nah, ini ada dua jenis dana pensiun. Yang pertama adalah yang manfaat pasti atau defined benefit. Nah, di manfaat pasti ini karyawan akan memperoleh sejumlah dana saat pensiun nanti yang tergantung pada masa kerja dan gaji yang akan dia terima. Yang gaji diterima selama bekerja, Kemudian resiko investasi ini ditanggung oleh perusahaan pengelola dana pensiun. Nah, ada juga yang namanya iuran pasti. Nah, dalam iuran pasti ini, antara karyawan dan perusahaan pemberi kerja, itu masing-masing menyetorkan sejumlah dana ke rekening dana pensiun karyawan. Misalnya, di dalam dana pensiun lembaga keuangan. Nah, nanti ada porsi dari gaji karyawan yang akan disetorkan ke rekening tersebut, dan juga porsi dari pemberi kerja atau perusahaan yang mempekerjakan karyawan tersebut. Nah, kemudian manfaat pensiunnya tergantung pada kinerja investasi. Jadi uang yang disetorkan tadi, yang berasal dari karyawan dan dari pemberi kerja, itu akan diinvestasikan. Nah, kalau investasinya berhasil, maka manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan saat pensiun nanti juga nilainya akan besar. Nah, resiko investasi itu ditanggung oleh karyawan. Resiko investasi dari iuran dana pensiun tadi. Berikutnya adalah dana abadi atau endowment fund. Nah, ini adalah sumbangan ke organisasi nirlaba yang kemudian sumbangan tersebut akan diinvestasikan. Jadi dana abadi mengelola donasi-donasi dari berbagai pihak dan ke donasi tersebut akan dikumpulkan sebagai dana abadi untuk sebuah organisasi nirlaba, katakanlah universitas. Nah, nanti dana abadi ini uangnya akan diinvestasikan dan universitas tadi misalnya dapat menggunakan hasil dari investasi untuk membantu membiayai kegiatan organisasi nirlaba atau membantu membiayai kegiatan dari universitas. Nah, ini endowment fund banyak dilakukan di universitas, jadi mengumpulkan dana dari alumni, dari berbagai perusahaan yang ingin mendonasikan dananya ke dana abadi universitas. Nah, kemudian nanti uang yang ada tersebut diinvestasikan dan hasil investasinya digunakan untuk membantu membiayai kegiatan universitas.
Yang berikutnya adalah perusahaan asuransi. Nah, di sini dibagi dua, ada perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Untuk perusahaan asuransi jiwa ini asuransinya ada jangka waktunya. 10 tahun, 20 tahun. Nah, kemudian polisnya seumur hidup, asuransi plus tabungan pada tingkat suku bunga tetap. Atau asuransi plus tabungan pada tingkat suku bunga variabel. Jadi yang ketika membayar polis itu kemudian dibagi dua, ada yang untuk asuransinya, asuransi jiwanya, dan ada juga yang untuk nanti tabungan atau investasi yang akan diinvestasikan pada tingkat suku bunga variabel dan atau suku bunga tetap. Nah, investasi dilakukan sebagai lindung nilai atau hedging terhadap klaim dari pemilik polis. Jadi misalnya nanti ternyata 10 tahun, setelah 6 tahun sudah meninggal, nah ini ada klaim, nah investasi ini digunakan sebagai lindung nilai. Nah, yang berikutnya adalah perusahaan asuransi kerugian. Nah, jadi non jiwa. Nah, ini premium yang tidak dibayarkan kembali ke pemegang polis. Jadi, ketika misalnya katakan seseorang membeli mobil, kemudian dia membeli asuransi all risk untuk mobilnya. Nah, premi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi kerugian tersebut itu tidak akan dikembalikan lagi ke pemegang polisnya. Beda dengan asuransi jiwa yang nanti akan dikembalikan ya. Nah, ini kemudian premi tersebut oleh perusahaan asuransi kerugian akan diinvestasikan. Nah, hasil investasinya itu juga digunakan nanti sebagai lindung nilai kalau misalnya pembeli polis asuransinya melakukan klaim karena misalnya mobilnya misalnya tabrakan dan diklaim oleh pemilik polis. Ini adalah sebuah tabel yang merangkum tujuan dari berbagai jenis investor, ya, ada jenis investor, ada persyaratan imbal hasil yang diinginkan oleh masing-masing investor, dan toleransi resikonya. Contohnya tadi dana dari investasi perorangan, individu. Nah, ini imbal hasilnya itu sesuai dengan daur hidup. Nanti untuk pendidikan, untuk anaknya, dan ketika pensiun. Nah, toleransi risikonya dia daur hidup dalam artian ketika masih muda toleransi resikonya tinggi, nanti seiring bertambahnya usia toleransi resikonya menjadi lebih rendah, lebih tidak toleran. Kemudian reksadana imbal hasilnya variabel tergantung dari jenis reksadana yang dibentuk. Kemudian toleransi resikonya pun variabel, berbeda-beda dari berbagai jenis reksadana. Dana pensiun itu dia tingkat aktuari yang diperkirakan tergantung pada perkiraan atas penghasilan toleransi risikonya. Dana abadi persyaratan imbal hasil ditentukan oleh kebutuhan atas kebutuhan dari penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kegiatan operasional organisasi nirlaba yang memiliki dana abadi tersebut dan juga diseimbangkan dengan kebutuhan akan pertumbuhan aset dan menjaga nilai realnya. Oke. Toleransi resikonya dia umumnya bersifat konservatif dalam artian sangat berhati-hati terhadap investasi dari dana abadinya. Kemudian ada asuransi jiwa. Nah, ini persyaratan imbal hasilnya harus melebihi tingkat uang yang baru dengan margin yang mencukupi, memenuhi tujuan beban dan laba, tingkat aktuari juga penting, dan juga dia konservatif asuransi jiwa. Asuransi kerugian ya tidak ada minimum, kemudian juga dia konservatif karena hasil dari investasi akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan juga untuk berjaga-jaga atas klaim yang akan dilakukan oleh pemegang polis. Kemudian kalau ini ditambahkan dengan bank, imbal hasilnya ini adalah tingkat bunga yang bank kenakan atas pinjamannya itu atau harus lebih tinggi daripada tingkat suku bunga yang diberikan kepada para deposan bank. Toleransi risikonya juga bersifat variabel. Setelah tujuan dari berbagai jenis investor dijelaskan, maka kemudian pembahasannya akan dilanjutkan dengan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh para investor. Nah, yang pertama adalah terkait dengan likuiditas. Seberapa cepat dan seberapa mudah sebuah aset menjadi kas, itu adalah definisi likuiditas. Kemudian kebutuhan uang tunai dalam waktu singkat, meningkatkan kebutuhan likuiditas. Nah, kalau kebutuhan likuiditasnya tinggi, maka biasanya akan dicari investasi-investasi jangka pendek yang imbal hasilnya akan rendah. Nah, ini biasanya kalau untuk investor perorangan, kalau investornya masih muda dan dia bergantung kepada
modal manusianya daripada modal keuangan, maka kebutuhan uang tunainya dari hasil investasi itu rendah. Karena kebutuhan uang tunainya itu dipenuhi dari gaji ataupun keuntungan dari usaha yang dilakukan. Nah, oleh karena itu, investor muda tadi bisa mencari investasi-investasi jangka panjang yang memberikan imbal hasil yang tinggi, tapi juga resikonya yang tinggi. Kemudian juga jangka waktu investasi, ini adalah kendala bagi investor. Tanggal dilikuidasinya atau dijualnya investasi yang direncanakan. Kapan mau dilikuidasinya? Dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, ini mempengaruhi juga resiko portofolio. Kalau jangka waktunya rendah, itu resikonya lebih rendah dan imbal hasil juga lebih rendah. Kendala berikutnya adalah terkait dengan regulasi. Nah, ini adalah contoh untuk di Amerika, untuk investor institusi, reksadana tidak boleh memiliki lebih dari 5% saham perusahaan publik. Jadi, saham-saham yang dimiliki oleh reksadana, saham-saham yang diperdagangkan di bursa efek, yang dimiliki oleh reksadana itu, setiap sahamnya tidak boleh lebih dari 5%. Kemudian juga ada aturan prudent atau hati-hati, keberhati-hatian. Nah, ini tanggung jawab fidusia nih dari seorang investor profesional bahwa mereka diamanahkan uang dari para investor, dari orang lain. Nah, kemudian dia harus hati-hati dalam berinvestasinya, jangan sampai nanti justru malah merugikan bagi investor yang dananya dikelola oleh dia. Nah, berikutnya adalah pertimbangan pajak. Nah, ini pertimbangan khusus hubungan dengan posisi pajak investor atau ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Nah, ini yang berbeda-beda dari satu investor ke investor yang lain, merupakan karakteristik dari investor. Nah, ini pertimbangan khususnya berkaitan dengan pribadi investor. Nah, misalnya dalam hal agama, dalam hal mungkin produk atau saham perusahaan-perusahaan apa saham yang diinginkan. Nah, seperti itu ya. Atau sekarang banyak investor yang juga maunya reksadananya itu hanya berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada diversifikasi dari industri tempat investor bekerja. Maksudnya adalah kalau investornya itu bekerja di perusahaan otomotif, maka mungkin investasinya tidak hanya ditempatkan di saham-saham dari perusahaan otomotif misalnya, karena apabila industri otomotif itu mengalami penurunan kinerja, maka juga saham-sahamnya pun mengalami penurunan kinerja sehingga investasi si karyawan tersebut menjadi tidak baik. Jadi misalnya kalau investornya kerja di perbankan, mungkin dia diversifikasi ke saham-saham perusahaan otomotif, perusahaan dari kebutuhan konsumen atau consumer goods, nah, seperti itu. Nah, ini kebutuhan keuangan mungkin juga menentukan resiko portofolio. Kalau dia perlu uang secara reguler setiap bulan dan tidak menginginkan adanya resiko, maka mungkin atau toleransi resikonya rendah, maka mungkin berinvestasi ke misalnya instrumen pasar uang ataupun instrumen pendapatan tetap lainnya sehingga menentukan risiko portofolio. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari kendala-kendala yang ada untuk berbagai jenis investor yang dibuat dalam bentuk matriks kendala. Nah, contohnya di sini misalnya dana investasi perorangan. Itu likuiditasnya variabel, tergantung. Kalau masih muda, likuiditasnya rendah. Kalau sudah tua, likuiditasnya tinggi. Jangka waktu investasinya pun mengikuti daur hidup manusia, umur manusia. Kalau masih muda, jangka waktu investasinya itu panjang. Sedangkan kalau sudah tua, jangka waktu investasinya pendek. Pajaknya variabel tergantung dari lapisan penghasilan pajaknya. Kemudian reksadana likuiditasnya rendah, ya karena nanti kalau ada yang menjual kembali unit penyertaannya itu akan menggunakan hasil penjualan unit penyertaan ke investor yang lain. Jangka waktu investasi jangka pendek dan pajaknya tidak ada di Amerika ya. Dana pensiun itu kalau masih muda karyawannya likuiditasnya rendah karena belum pensiun ya. Kalau sudah tua kebutuhan likuiditasnya tinggi. Jangka waktu investasi dana pensiun jangka panjang karena orang misalnya ngikuti dana pensiun dia umur 23 ketika pertama kali kerja, mungkin nanti pensiun umur 60, jadi jangka panjang.
Pajaknya mungkin tidak ada. Dana abadi itu likuiditasnya kecil karena hasil investasi yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan organisasi nirlaba, jangka waktu investasi jangka panjang, pajaknya tidak ada. Asuransi jiwa likuiditasnya rendah karena dia jangka waktu investasi jangka panjang. Ya. Pajak iya ada. Asuransi kerugian itu likuiditasnya tinggi karena sewaktu-waktu ada yang mengklaim dari pemilik polis asuransi, maka karena likuiditasnya tinggi, maka jangka waktu investasinya pun adalah jangka pendek. Oke, kemudian ada bank, likuiditasnya rendah, jangka waktu investasi jangka pendek, dan ada pajaknya juga. Berikutnya kita masuk ke kebijakan investasi. Yang pertama adalah keputusan alokasi aset. Nah, ini ya. Jadi misalnya nanti investasinya itu, dana investasinya akan dialokasikan kemana saja. Bisa ke efek-efek pasar uang. Nah, ini biasanya berdasarkan kebutuhan likuiditas karena efek-efek di pasar uang atau aset pasar uang itu sangat liquid, dapat dengan lebih mudah dijual. Nah, jadi digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari diversifikasi yang lebih besar. Kemudian selain ke pasar uang juga ke efek pendapatan tetap atau fixed income securities. Nah, ini utamanya adalah ke obligasi. Nah, kalau di Indonesia Anda bisa beli investor retail atau perorangan obligasi retail Indonesia atau membeli sukuk retail Indonesia. Nah, ini memperoleh diversifikasi dan keamanan dengan imbal hasil real yang lebih tinggi dari aset pasar uang. Jadi, kalau likuiditas sebetulnya lebih ke arah ke untuk likuiditas. Nah, yang efek pendapatan tetap ini memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi daripada imbal hasil yang ditawarkan oleh efek dari pasar uang. Kemudian dana investasi juga dapat dialokasikan ke saham. Nah, ini saham yang Anda pilih ini saham yang apa? Saham yang nilai, value stock, atau growth stock, saham yang memiliki tingkat pertumbuhan. Nah, kemudian Anda ingin milih saham perusahaan besar atau saham perusahaan kecil. Nah, ini tergantung juga dari nanti imbal hasil yang diharapkan dan juga toleransi risikonya. Saham yang pertumbuhan ini saham-saham yang risikonya tinggi, tapi juga imbal hasil yang diharapkan juga tinggi, tapi dia untuk likuiditas mungkin dia rendah. Nah, kemudian saham-saham yang value stock ini biasanya memberikan dividen, likuiditasnya tinggi, tapi karena pertumbuhannya sudah tidak setinggi saham pertumbuhan. Untuk saham perusahaan besar, ini mungkin imbal hasilnya lebih kecil daripada saham-saham perusahaan kecil, tapi dia resikonya lebih rendah daripada saham perusahaan kecil, karena saham dari perusahaan besar, model bisnisnya biasanya sudah berhasil, sudah bertumbuh secara konsisten, sedangkan saham perusahaan kecil mungkin modal bisnisnya masih belum proven ya. Kemudian bisa juga pembobotan sektor, mau dimasuk kemana, ada sektor di industri, pertambangan, perbankan. Nah, kemudian yang diharapkan apa sahamnya? Saham yang membayarkan dividen secara reguler setiap periode, atau saham yang tidak memberikan dividen karena keuntungannya diinvestasikan kembali oleh perusahaan tersebut, nanti harga sahamnya akan melonjak tinggi di masa depan dan perusahaan investor bisa mendapatkan capital gain atau keuntungan modal saat menjualnya. Berikutnya, dana investasi juga dapat dialokasikan ke real estate, ya, ke properti. Anda bisa membeli REITs, Real Estate Investment Trust. Ini sebetulnya adalah seperti juga mirip dengan reksadana, tapi hasil uang-uang yang dikumpulkan dari investor kemudian akan diinvestasikan ke properti. Nah, itu ya. Atau kalau Anda tidak mau membeli REITs, Anda juga bisa membeli propertinya sendiri dengan direct ownership, kepemilikan langsung. Let's say Anda membeli rumah baru, kemudian rumah tersebut Anda sewakan ya untuk mendapatkan pendapatan yang tetap, atau Anda membeli tanah dan kemudian menyimpannya ya sampai berapa lama memilikinya, kemudian nanti ketika harga sudah naik tinggi mungkin Anda bisa menjualnya. Jadi lebih ke arah spekulatif ya. Nah, selain real estate, Anda juga bisa membeli logam berharga atau komoditas lainnya. Katakan untuk investor perorangan, Anda bisa membeli logam mulia ya, LM ya dari berbagai toko ya, dari Antam misalnya ya. Nah, tapi untuk logam mulia ini kita sulit memperkirakan nilainya. Kalau real estate tadi, kalau kita beli REITs mungkin kalau kita beli kontrakan secara langsung,
itu kita tahu berapa harganya karena ada harga pasar gitu ya. Atau kemudian kalau kita kontrakan nanti secara periodik lah, katakan secara reguler, secara bulanan ada aliran uang masuk. Nah, kalau Anda beli LM itu tidak ada arus kas ya. Arus kasnya ada ketika Anda menjual LM tersebut. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau Anda punya kontrakan ya uangnya secara setiap bulan atau setiap tahun ada uang masuk ya, sedangkan untuk logam mulia itu tidak ada, baru ada ketika nanti LM-nya dijual. Nah, keputusan bagaimana melakukan alokasi aset ini pilihannya ditentukan oleh ekspektasi pasar modal. Jadi misalnya kalau pasar modalnya diperkirakan akan bertumbuh, bullish gitu ya, mungkin lebih banyak berinvestasi di saham-saham. Tapi kalau misalnya pasar modal diperkirakan akan bearish, mungkin banyak berinvestasi di pendapatan tetap, di pasar uang atau di properti. Kemudian juga toleransi resiko. Kalau toleransi resikonya rendah, mungkin lebih banyak membeli seperti aset pasar uang, kemudian obligasi atau real estate. Dan kebutuhan keuangannya, kalau kebutuhan keuangannya tiap bulan harus ada, misalnya, nah itu mungkin membeli obligasi retail Indonesia atau sukuk retail yang memberikan bagi hasil setiap bulannya mungkin bisa dijadikan sebagai alokasi aset. Nah, kemudian eh, untuk investor institusional itu adalah kebijakan adalah top down, ada komite investasi. Nah, ini manajemen senior yang merumuskan kebijakan investasi dan memverifikasi implementasinya. Kemudian menetapkan aset universe, daftar aset-aset yang disetujui untuk penempatan investasi ya. Tadi ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada saham, ada real estate, ada logam mulia atau komoditas lainnya, atau sekarang mungkin ada cryptocurrency gitu ya. Nah, merumuskan keputusan alokasi aset secara luas. Jadi, berapa yang akan diinvestasikan ke saham, sahamnya apa aja, saham value stock atau growth stock, saham kapitalisasi besar atau kapitalisasi kecil, yang memberikan dividen atau pertumbuhan. Nah, ini salah satu contoh yang ada di buku Essential of Investment, ya, dasar-dasar investasi. Nah, ini alokasi aset, contohnya misalnya ini di Amerika, overall portofolionya 70% akan diinvestasikan di Amerika Serikat dan 25% di Jepang ya. Kemudian yang di Amerika Serikat itu untuk yang pasar uangnya itu 15%, untuk pendapatan tetap 40%, dan untuk sahamnya 45%. Ya. Ini totalnya adalah 100%. Nah, dari pasar uang, 100%-nya ditaruh di treasury bills ya. Kemudian dari 40% fixed income itu di obligasi pemerintah 18%, kemudian obligasi corporate itu 12%, 40%, sorry. Ya. Kemudian untuk saham itu ke IBM, ke General Electric, dan ke Exxon Mobil. Nah, yang di Jepang itu lebih banyak fixed income daripada stoknya. Karena resikonya stok lebih tinggi di Jepang ya, dimanapun juga lebih tinggi daripada fixed income, sorry. Kemudian yang di fixed income itu membeli surat utang pemerintah Jepang yang 1 tahun. Nah, sahamnya dibelikan ke Sumitomo dan ke Mitsubishi Chemical. Nah, ini adalah asset allocation-nya. Nanti ini pemilihan efeknya di sini. Oke. Nah, kemudian juga ada kebijakan investasinya. Apakah aset itu akan dikelola secara aktif atau secara pasif? Nah, kalau secara aktif tujuannya memperoleh imbal hasil di atas imbal hasil rata-rata atau di atas imbal hasil pasar misalnya yang diwakili oleh indeks pasar tertentu. Sedangkan pasif tujuannya memperoleh imbal hasil rata-rata atau memperoleh imbal hasil sebesar imbal hasil indeks. Nah, aktif alokasi asetnya dia aktif terus mencari efek-efek yang under value ya, terus sering memindahkan market timing sekarang di saham, kemudian mungkin besoknya dipindahkan ke obligasi atau ke LM dan segala macam. Sedangkan pasif tidak berupaya melakukan market timing. Nah, kemudian kalau kebijakan investasi yang aktif itu pemilihan efek yang aktif, terus dicari efek-efek yang under value. Nah, ya, terus mencari. Sedangkan pasif dia melakukan indexing. Indexing di sini adalah mencoba mereplikasi indeks saham tertentu kepemilikan sahamnya. Oke, kemudian aktif dia menyeimbangkan kemungkinan imbal hasil yang lebih baik dengan biayanya. Sedangkan kalau di pasif dia lebih mencari produk-produk keuangan yang berbiaya lebih rendah. Oke, setelah perencanaan selesai dilakukan, kemudian berinvestasi dan harus dimonitor dan
memperbaiki portofolio investasi. Nah, ini yang dilakukan. Oke, pada saat penyelesaian langkah-langkah investasi, inputnya mungkin sudah ketinggalan zaman nih, memerlukan revisi strateginya. Jadi udah nggak up to date lagi. Nah, kemudian keadaan klien dapat berubah seiring waktu, ya usia tadi bertambah atau ada kebutuhan lain untuk pendidikan misalnya, maka nanti investasi pun mungkin akan berubah portofolionya. Bobot portofolio berubah sering waktu karena ada perubahan harga juga. Kemudian alokasi aset berubah dari waktu ke waktu, lebih banyak awalnya lebih banyak saham karena masih muda misalnya, kemudian nanti seiring berjalannya waktu mungkin lebih banyak bergeser dari saham ke pendapatan tetap. Nah, dan kemudian yang harus diingat adalah investasi itu adalah proses dinamis yang harus diperbarui dan dievaluasi kembali karena ada terjadi perubahan di sisi internalnya investornya sendiri atau di pasarnya sendiri, kondisi perekonomian itu juga berubah sehingga portofolio yang ada itu harus selalu diupdate, diperbaharui agar tetap sesuai dengan yang diinginkan. Oke, dengan demikian berakhir sudah materi presentasi saya. Jangan lupa untuk mengunjungi penerbitsalemba.com untuk mendapatkan buku-buku terbitan Penerbit Salemba, buku-buku original tentunya. Dan kemudian kalau Anda ingin mempelajari video pembelajaran yang lain, kemudian mengerjakan soal-soal secara mandiri dan akan mendapatkan pembahasan komprehensifnya, serta tryout menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester, silakan kunjungi www.elearningpenerbitsalemba.com. Dan jika ingin membeli buku Penerbit Salemba secara original, secara daring, ya buku original secara daring, silakan kunjungi lexikabookstore.com. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.